Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Hamdan yafi ni'amahu yukafi'u mazidahu ya rabbana lakal hamd. Kama yanbaghi li jalali wajhikal karim azim sultani. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi sallim tasliman katsiran katsiran. عدد خلقه تعالى ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته كما يحب ربنا ويرضى يحيي قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين اللهم اغفر لنا ذنبنا كله دقه وجله وأوله وآخره علانيته وسره. Alhamdulillah, kembali kita mengucapkan Alhamdulillah setelah melaksanakan sholat fardu berjamaah di Masjid An-Nur, lingkungan lapangan Dalan Lidang. Satu anugerah Allah, hadiah Allah, hidayah juga. Datang ke masjid itu hadiah, hidayah juga. Hadiah itu anugerah Allah, hidayah itu bimbingan Allah. Allah membimbing orang yang dipilihnya, lalu didekatkannya hatinya ke rumahnya. Itu namanya bimbingan hidayah yang kita minta dalam salat. Ihdina as-siratal mustaqim. Bimbinglah kami menuju jalan yang betul. Jalan yang betul kalau salat fardu ya di masjid. Salawat dan beriring salam ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jemaah yang dikasihi Allah, sama ada yang ada di depan saya atau ada juga jemaah yang menyaksikan dari jauh, ya, ada yang dari Brunei, dari Malaysia, sama ada yang langsung disaksikannya sekarang ataupun yang disaksikannya setelah diupload di YouTube nanti. Yang jelas semoga kita dirahmati Allah. Selagi kita mau menambah ilmu, tandanya Allah membimbing orang. Karena di antara yang ditanya nanti di sana ada 4, dalam satu hadis ada 5. Satu riwayat 4 pertanyaan pokok nanti di hari kiamat. Indah bergeser, indah bergerak dari hadapan Allah, kecuali tanya tentang 4 dulu. Tentang usia, berapa usia dan kemana perginya usia yang banyak itu. Tentang masa remaja, masa muda, tentang penghasilan, berapa pendapatan hasilnya per hari, per minggu, per bulan, kemana dibelanjakan hasil rezeki yang dikasih Allah, dan tentang ilmu, bagaimana dia mengaplikasikan, menerapkan ilmunya. Untuk itu pagi ini dibacakan teks hadis Sahih Muslim. Hadis ini sudah selalu disebut, tapi kadang tidak dibaca teksnya. Sekarang kita bersama teksnya. Hadis Sahih Muslim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afala yaqdu ahadukum ilal masjid. Afala yaqdu ahadukum ilal masjid faya'lama aw yaqra ayataini min kitabillahi azza wa jalla khairul lahum min naqatain wa thalathun khairun min thalath wa thalathun khairul lahum min thalath wa arba'un khairul lahum min arba' wa min a'dadihinna minal ibil. Tidakkah kamu ingin berangkat di pagi hari ke masjid? Rasulullah menyuruh kita datang ke masjid. Lalu kamu belajar atau membaca 2 ayat kitabullah. Contoh yang paling simpel, paling ringan diberikan Nabi, ya. Kamu baca 2 ayat atau mengajar 2 ayat kitabullah, itu lebih baik bagimu dari 2 ekor unta besar gemuk. Wasalah 3 ayat lebih baik pada 3 ekor unta besar gemuk. Wa arba' 4 ayat lebih baik daripada 4 ekor unta. Dan demikianlah seterusnya. 10 ayat, 20 ayat, 30 ayat, 100 ayat, 200 ayat. Subhanallah. Subhanallah.
Hadis lain tadi riwayat Imam Muslim, ini hadis riwayat Imam Tirmidzi, innal ladzi laisa fi jawfi syai'un minal Qur'an kal baitil kharib. Orang yang tidak ada di dadanya, di hatinya, dalam dirinya, sedikit pun tidak ada Quran, statusnya seperti rumah yang runtuh. Jadi nilai manusia itu diukur dari berapa banyak Quran dikuasainya, berapa banyak Quran dicintainya. Subhanallah. Dalam menghuraikan hadis ini tentang rumah yang roboh ini, seorang penganalisa Dr. Ain Al-Qarni hafizahullah, pendakwah yang masih berkecimpung sampai sekarang, kalau sebut Al-Qarni seharusnya kita tahu Pak ya, pendakwah yang dikenal dunia, yang karyanya diterjemahkan ke bahasa-bahasa dunia. Karyanya yang paling terkenal, La Tahzan, jangan bersedih. Bahasa Inggrisnya, don't be sad. Dibaca oleh orang yang non-muslim pun membacanya. Dalam bukunya diterangkan oleh Dr. Ain Al-Qarni hafizahullah, hati itu kalau tidak ada Quran di dalam, katanya, kalau Quran itu kosong dalam hati, atau hati kosong dari Al-Quran, hati itu kan diisi oleh banyak jenis masalah. Nah, ibarat rumah yang roboh, rumah yang runtuh, kemarin kita sudah sebut, rumah itu kalau terbiar, tidak ada orang masuk, tidak ada orang menghuninya, menunggu rebah saja lagi. Nah, di dalamnya akan ada macam-macamnya. Ada nyamuk yang berbahaya, ada semut, api semut yang berbisa, mungkin ada kalajengking, mungkin ada lipan, boleh-boleh jadi ada ular. Nauzubillah. Kata Al-Qur'an, begitulah hati yang kosong dari Al-Quran, banyak masalahnya. Terutama sifat nifak terkait dengan sifat-sifat munafik. Nauzubillah. Yang ulama berdoa agar hatinya bersih daripada sifat nifak. Allahumma tahhir qulubana minan nifaq. Ya Allah, bersihkan hati kami dari sifat nifak. Nauzubillah ya. Kemudian kita bisa membaca Quran sebelum salat subuh, sebelum kamar, sesudah sholat. Bahkan dalam uraian hadis ini ulama mengatakan tidak mesti pagi saja katanya. Kita datang zuhur juga bisa, asar juga, maghrib juga, isya juga. Antara maghrib dan isya lagi bagus. Kita lihat kalau masjid-masjid yang makmur, komunitas yang maju, ramai di antara jemaah yang bila datang sholat maghrib, tidak keluar dia berinteraksi dengan kitabullah antara maghrib dan isya. Kita lihatlah, kita kalau ingin belajar, ingin membenahi diri, kita bisa belajar pada komunitas-komunitas yang maju. Subhanallah, subhanallah. Bahkan saya ada kenangan manis waktu bekerja di Brunei Darussalam. Sesudah sholat isya, saya tengok jemaah duduk menyendiri. Jemaah sudah keluar dari masjid, sudah sholat, sudah doa, sudah wirid, tinggal seorang duduk di masjid. Saya datangi dia, Pak, kenapa Bapak baca Quran? Dia positif, positif. Jawabannya pun hebat. Saya baca Quran karena memang kita sudah selesai sholat, tapi saya tak tahu sholat saya tadi apakah sholat itu menepati kehendak Allah, persiskah seperti yang dikehendaki Allah. Kalau andai kata ada kecocokannya, kekurangannya, inilah niat saya. Bacaan Quran saya ini menutupi kekurangan sholat tadi. Subhanallah. Ada pula seorang penulis, di sini ada bukunya ya, Dr. Khalid bin Jubair, pendakwah yang terkenal di dunia Islam, bukan di Indonesia saja ya, dunia Islam mengenalnya. Dalam buku ini ada dibilang, kalau kamu pergi ke masjid, ada orang tidak baca Quran di masjid itu. Kalau ada, tanyalah dirimu,
Kenapa dia baca Quran? Kenapa kamu tidak? Subhanallah. Subhanallah. Kalau kamu masuk masjid, tengoklah ada orang baca Quran di masjid. Ada. Kalau tak ada dia tak cerita ya. Kalau tak ada dia tak cerita. Kalau ada, tanyalah dirimu, kenapa dia baca Quran? Kenapa aku tidak? Quran itu milikku dan milik dia. Masjid milik bersama. Islam milik bersama. Allah milik bersama. Terasa sekali kita baca satu ayat yang ada hubungan antara Quran dengan sholat. Surah Fatir ayat 9. Surah Fatir ini surah sebelum surah Yasin. Di sini Allah memperingatkan ayat 29. Innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Liyuwaffihim ujurahum wa yazidahum min fadlih innahu ghafurun syakur. Orang yang terus-menerus membaca Al-Quran. Tidak berhenti. Hari ini baca, besok baca, lusa baca. Hari ini baca Quran. Konsisten. Orang yang terus-menerus konsisten baca Quran. Wa aqamus shalah. Dia bersalat. Artinya sebelum atau sesudah salat kita mesti baca Quran. Wa anfaqu, dan dia mau berinfak, menyisihkan hasil usahanya untuk jalan Allah, sama ada berbentuk sedekah, wakaf, ataupun hibah dan lain sebagainya. Yang penting dia mengorbankan hartanya sirran, secara tersembunyi, wa alaniyah, dan secara terbuka. Yarjuna tijaratan lan tabur. Mereka itu bisnisnya tidak akan pernah merugi. Artinya inilah kunci kesuksesan, kunci keuntungan ataupun keberuntungan. Apa itu? 3. Salat nomor 2 ya. Di sini nomor 2. Nomor 1 membaca Quran konsisten. Yang kedua salat. Yang ketiga infak. Orang ini akan diberi Allah ganjaran yang sempurna, malah ada ekstranya lagi. Sukses bisnisnya. Ibadah bisnis. Agama ini bisnis. Untungnya apa? Untungnya pulangan dari ibadah kita tuh. Yang dikatakan ganjaran ataupun pahala. Itulah untungnya. Innahu ghafurun syakur. Allah maha ghafur, mengampun dosa yang banyak, dosa yang besar. Syakur, Allah membalas amal yang sedikit dengan nilai yang besar. 1 ayat dibacanya, 4 ayat dibacanya suratul Ikhlas. Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. 4 ayat. Berarti nilainya lebih mahal pada 4 ekor unta besar gemuk. Sudah selalu disebut, kalau Bapak ingin tahu berapa nilai 1 ekor unta besar gemuk yang termahal di negara yang masih banyak di sana unta, ternyata nilainya lebih mahal pada mobil termewah, kereta termewah. Subhanallah. Tapi semuanya gaib Pak ya. Semuanya gaib. Kalau tak gaib, kalau nampaklah unta itu, Bapak baca ayat 100 ayat di pagi hari, di siang hari, di malam hari di masjid, dapat 100 ekor unta besar gemuk. Kemana? Modal tak akan besok lagi. Nah, maka Allah memberi balasan ini, menjanjikan balasannya gaib, kecuali nanti di sana, di jannah baru nampak. Mudah-mudahan kita menjadi ahli jannah, mudah-mudahan kita menjadi ahli masjid, mudah-mudahan kita menjadi ahli Quran. Allahumma ja'alna min ahli jannah, Allahumma ja'alna min ahli masjid, Allahumma ja'alna min ahli Quran, ahli kawfasatik, yahya qayyim rahmatika nastaghis. Jazakumullah khairan wa astaudikumullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.